merubah sistem demokrasi nggak bisa lah ya masuk dengan menggunakan demokrasi gitu kan. Kenapa? Karena tadi yang namanya sistem dia punya mekanisme ya mekanisme untuk menjaga agar tidak merusak eh, sistemnya itu sendiri gitu ya. Dan fakta kan sekarang kan bukan mewarnai tapi malah yang terjadi terwarnai itu kan. Jadi niatnya masuk sistem itu untuk mewarnai, tapi yang terjadi itu terwarnai. Bahwa ada mungkin madorot dan manfaat, manfaat yaitu alamiah lah ya. Tapi kan tadi, nah ini juga akhirnya kita akan menemukan tadi kan. Kalau seseorang berbuat atas dasar manfaat, itu nah, tadi sudah kita temukan kan, di sejarah pemikiran Barat, salah satu karakteristik pemikiran Barat itu berbuat atas dasar manfaat. Makanya kalau berjuang dalam demokrasi atasnya manfaat, ya, maka berarti pola pikir dia bukan pola pikir Islami, sudah pola pikir Barat, ya. Kenapa? Karena pola pikir Islami, standar perbuatan itu halal dan haram, bukan didasarkan pada manfaat dan madorot, ya kan? Itu ya. Jadi kalau kita ingin kemudian merubah demokrasi, ya harus berada di luar demokrasi, ya. Dengan cara apa? Tegakkan sistem Islam. Insya Allah kemudian demokrasi secara otomatis akan hancur itu kan. Ketika umat Islam hanya berpegang teguh pada syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana menumbuhkan kesadaran akan dia terhadap sesama umat Islam. Memang ya kita itu ngeri itu kan. Ya. Jadi saya pernah sampaikan kalau contoh kasus di Palestina itu kan, ini semakin membuktikan bahwa sebenarnya yang dijajah itu bukan Palestina. Sering saya sampaikan. Jadi yang dijajah itu China dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain, Arab Saudi, kemudian juga Turki termasuk di dalamnya itu kan. Apalagi Yordan juga dekat Kir itu kan. Ya semua sebenarnya terjajah. Jadi secara pemikiran gitu kan. Nah, karena itu kalau kita ingin kemudian mewujudkan kepedulian umat, maka tadi menurut saya harus harus melepaskan pemikiran-pemikiran Barat tadi. Nah, kita akan temu tadi kan salah satu pemikiran Barat yang menjajah kaum muslimin, ya kan, terutama para pemimpin ya, nasionalisme dan kebebasan, ya kan. Ini saya kira. Nah, karena itu kalau ingin menumbuhkan, kalau kalau saya sih sebenarnya, kalau kita lihat kan gejolak yang ada di seluruh dunia Islam, sebenarnya kepedulian umat Islam itu sudah tinggi itu kan. Yang rendah itu adalah kepedulian penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin yang sebenarnya mereka itu adalah antek-antek penjajah kapitalis, ya. Disadari atau tidak itu kan. Ya. Kenapa? Ya karena ketika mereka istilahnya itu tidak mau mengirimkan tentaranya sederhananya aja itu kan. Maka sebenarnya itu menjadi antek gitu kan. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Barat kapitalis agar pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin silakanlah mereka teriak, silakan mereka memberi bantuan dalam bentuk uang, makanan. Tapi kalau sudah bantuan terkait dengan militer, nah mereka akan cegah gitu kan. Dan nggak ada yang berani gitu kan. Karena semuanya itu tadi itu kan masih dikendalikan itu kan. Ini yang saya lihat ya kan. Jadi kalau saya lihat memang sebenarnya umat-umat sudah sadar, umat peduli, cuman yang menjadi hambatan itu adalah pemimpin-pemimpin umatnya tadi, gitu kan. Nah, cuman kalau ditanya lebih lanjut ya, harusnya kan kalau umat ini sadarnya ini berarti kesadarannya belum paripurna itu kan. Maka kalau kalau kesadaran mereka paripurna, maka yang akan mereka lakukan itu adalah dengan jalan apa? Dengan jalan mengganti dulu berarti penguasanya agar penguasanya itu tidak mau kemudian diganti. Ya, oh, bukan tidak mau.
tidak dikendalikan oleh negara-negara kapitalis itu kan. Nah, itu ya barangkali. Ini menarik kemarin saya diskusi gitu kan. Eh, kabinet second, ya kan. Kabinet apa istilahnya itu gemuk gitu kan. Kan di antara yang itu kita lihat kan sejak SBY, kemudian juga berikutnya Megawati, ya Megawati pernah sedikit ini ya, terus juga 10 tahun sekarang dilanjutkan Menteri Keuangannya itu selalu orang itu, padahal sebelumnya ada isu itu kan dia nggak akan dipakai lagi. Ternyata saya dapat penjelasan itu, yaitu dari Amerika salah satunya ngancam kalau Menteri Keuangannya tidak itu, dolar bisa 20.000 terhadap rupiah itu kan. Nah itu artinya ya jangankan mau ngatur negara ini dengan istilahnya kehendak sendiri kehendak rakyat, hanya merubah menteri aja ternyata nggak kuat gitu kan. Contoh aja, harus tunduk ya. Dan itu memang dulu saya ingat juga dulu pernyataan Yusuf Kala langsung itu kan. Waktu itu kan pernah ketika beliau jadi wapres itu zamannya Pak SBY, pertama kali dengan Pak SBY, dia katakan sebenarnya kita ingin mengganti tiga itu kan Menteri Keuangan, Direktur BI, tapi tekanan dari Amerika. Jadi kalau kita lihat memang tadi itu kan, kalau saya sih umat ini kan sebenarnya tergantung pemimpinnya, tapi kadang-kadang juga tadi pemimpin juga tergantung umatnya. Tinggal mana nih yang kuat-kuatan gitu kan. Nah berarti kalau kita sekarang gitu kan kondisinya masih seperti ini, ya sebenarnya kesadaran umat tuh belum paripurna itu kan. Artinya mereka masih masyair, belum diikuti dengan keberanian untuk berkorban. Apa buktinya? Ya jangankan di masyarakat awam, para intelektual juga ketika diancam dikit aja sudah baru dituduh radikal, baru dituduh juga jangan ingin menang sendiri. Ya udah mundur teratur itu kan, udahlah nggak mau lagi bicara itu kan. Nah ini kan menunjukkan bahwa ya tadi jadi masih sebatas emosional, belum sampai kepada keyakinan untuk melakukan perubahan. Nah, tinggal tugas kita itu tadi agar umat itu muncul kepeduliannya itu tadi betul-betul dasarnya itu bukan hanya emosional, tapi kesadaran apa kepedulian yang muncul dari kesadaran ideologis itu kan. Nah, itu baru itu kan. Kalau masalah emosional saya kira masih belum kuat untuk mendobrak ya sebuah penghalang yang ada dalam sistem ini. Gitu ya. Ini Iya, menarik gitu kak. Apakah kita tetap harus memilih pemimpin atau golput? Ya itu nanti bicara. Tak itu demokrasi. Sederhana aja sebenarnya kalau nggak Pak Abdul saya kira bisa menyimpulkan sendiri lah. Demokrasi itu adalah memilih pemimpin yang pemimpin itu jelas tidak akan menerapkan syariat Islam. Bahkan menganggap syariat Islam itu adalah radikal. Masa kita akan memilih itu kan orang yang benci atau tidak mau menerapkan syariat Islam. Sementara menerapkan syariat Islam itu adalah sebuah kewajiban. Jangankan bicara, jangankan mau menerapkan. Ngomong aja, kampanye aja kan nggak ada. Coba ada nggak di antara pemimpin-pemimpin yang mau gitu kan mengkampanyekan syariat Islam? Nggak ada. Yang mereka kampanyekan semuanya syariat demokrasi, kita kokohkan demokrasi, kita kuatkan demokrasi ya. Kapan itu kan Islam itu akan naik? Masa kita harus memilih pemimpin yang jelas-jelas dia tidak akan menerapkan syariat Islam. Dia akan mengokohkan demokrasi. Padahal kita sadar bahwa demokrasi itulah sumber masalah. Kan aneh sebenarnya itu kan. Tapi tadi, karena masyarakat ini adalah pemikirannya belum tuntas bahasa saya itu kan. Ya ada yang sadar tapi masih banyak takutnya itu kan. Ya akhirnya tadi itu kan menggunakan pendekatan lebih baik daripada. Nah itu kalau sudah pendekatan lebih baik daripada, nah itu namanya maslahat, itu namanya manfaat, bukan muncul dari pemikiran Islam itu kan. Wallahu a'lam bishawab itu kan. Itu ya, Ustaz Abdul Hadi. Wallahu a'lam. iya, Masya Allah. Penuh semangat menjawab Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan dari Umutri. Izin bertanya Ustadz, seberapa besar pengaruh filsafat feminisme
terhadap negara-negara yang memakai sistem kapitalisme. Ada nggak Ustaz pengaruhnya nih Ustaz? Mohon tanggapan Ustaz. Ya, saya kira kan ini kan pengaruhnya sebenarnya sangat-sangat nyata ada itu kan. Jangankan di kita aja di Indonesia. Ya. Kemudian ada pemikiran kan, DPR jangan di apa istilahnya itu di apa diisi oleh laki-laki aja, harus ada perwakilan dari wanita. Itu kan ide dari feminisme gitu kan. Jadi harus ada keterwakilan dulu ya. Sekarang walaupun nggak begitu bersuara karena mungkin dianggap sudah memenuhi itu kan. Itu itu tidak disuarakan lagi dulu kemudian begitu disuarakan gitu. Bahkan eh, ya walaupun bahwa pengaruhnya signifikan atau tidak nanti harus kita lihat ya kan. Contoh kemarin kan muncul juga kan ada kelompok gitu kan yang sholat dipimpin oleh wanita. Itu kan sudah mulai di Indonesia itu kan imamnya khotib itu wanita. Dulu kan ada Aminah Wadul Amerika. Aminah Wadud ya kan. Saya sering Aminah Wadud ya kan. Wadul sebenarnya. Yang dia kemudian memimpin khutbah sholat Jumat. Tapi bukti bahwa dia itu hanya sekedar untuk merusak Islam itu kan. Dia hanya lakukan satu kali dua kali. Kalau dia konsisten, kenapa nggak tiap Jumat itu kan dia lakukan? Artinya dia muncul itu hanya untuk merusak gitu. Dan itu ada. Tapi saya kira di berbagai negara peran peran wanita itu kemudian didorong gitu kan, didorong untuk semakin eh, keluar rumah, bukan keluar rumah ya, keluar dari fitrahnya. Nah sekarang kita lihat juga Arab Saudi kan, yang begitu ketat dulu terhadap wanita, ya, ya menempatkan apa sekarang, ya sudah terkena juga dengan